Dan ini adalah hasil daripada perbaikannya ya, hasil akhir perbaikan seperti ini, lancar, normal, berputar, sangat kencang ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerusakan kipas angin ya yang setelah diperbaiki hasilnya cukup memuaskan seperti ini. Jangan terburu-buru mengganti kapasitor atau membongkar gulungan ya. Kerusakan kipas angin yang tidak berputar hanya cuman suara dengung. Tidak semua bisa diakibatkan dari rusaknya kapasitor ya sahabat. Simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip-skip ya. Jangan dilewat-lewat karena video bermanfaat ini mungkin bisa Anda ikuti cara perbaikan kipas angin yang cuman dengung ya seperti ini. Kita coba terlebih dahulu kerusakan di awal. Oke, walaupun kecepatan ditambah ya sampai kecepatan 1, 2, 3 pun tidak mau berputar, hanya suara dengung. Bisa didengar seperti ini. Oke, untuk itu sahabat kita coba periksa bagian kerusakan yang sebenarnya. Karena tidak bisa hanya menilai tanpa memeriksa ya. Tidak bisa menentukan kerusakan tanpa memeriksa ya. Biasanya itu sering terjadi ya bila kerusakan cuma dengung. Banyak yang bilang paling kapasitor yang sudah rusak atau sudah melemah. Oke, untuk itu saya kasih cara perbaikan yang sebenarnya seperti ini. Kipas angin ya yang suaranya cuma dengung, tidak mau berputar ya. Oke, untuk itu kita coba matikan. Kita pindah ke bagian pembongkaran ya di meja kerja. Kita coba periksa, kita telusuri bersama. Kerusakan kipas yang dengung ya, kipas angin seperti ini. Kita bongkar terlebih dahulu casingnya. Jangan di skip karena hanya membongkar bagian casing bisa juga Anda salah paham untuk selanjutnya ya karena banyaknya men-skip mungkin. Oke. Diputar pakai tangan pun terasa tidak sangat serat ya. Cukup normal. Oke, sahabat. Kita coba lagi dalam kondisi seperti ini. Kita coba nyalakan kembali dan apakah bisa berputar ya bila kita coba pakai tangan. Oke, sebenarnya pakai tangan bisa berputar ya. Kita bantu start pakai tangan. Kipas anginnya berputar normal ya. Tidak ada kendala. Oke, kita matikan dan kita coba nyalakan kembali. Apakah bisa menyala? Oke, ternyata tidak ya seperti ini. Dan kita bantu lagi, ternyata bisa berputar ya sahabat. Oke, kerusakan seperti ini banyak yang menyimpulkan itu rusaknya di kapasitor ya. Tetapi di sini saya buktikan bahwa kerusakan seperti ini tidak diakibatkan dari kapasitor ya. Kita harus coba membuktikan lebih lanjut ya. Di sini saya tambah kecepatan 1, 2, 3 ya. Normal berputar ya. Oke. Bila kita matikan lagi walaupun dalam kondisi kecepatan 3 ya, dalam kencang tidak mau berputar juga ya. Kita nyalakan, kita buktikan kembali pakai tangan ya, terlihat normal ya seperti ini. Tetapi ya seperti inilah gejala-gejala yang selalu mengecoh ya, mengecoh para pemula ataupun para teknisi ya. Kerusakan kipas angin yang sebenarnya sangat mudah diperbaiki, tetapi dalam memperbaiki banyak salah pengecekan ya. Sampai harus mengganti kapasitor dan juga membongkar bagian gulungan. Oke. Untuk itu kita lepas ya bagian baling-balingnya. Kita bongkar tuntas semua casingan ya. Kita periksa bersama kerusakan yang seperti di awal, kita simak bersama. Oke. Untuk melepas casingan kita buka semua. Dan kita coba mati nanti di bagian dalaman kipas angin seperti ini ya. Apa yang harus kita perbaiki ya? Sebenarnya di sini 0 rupiah ya, tidak mengeluarkan biaya sahabat. Asalkan tepat cara penanganan ya, cara menangani kerusakan
kipas angin yang seperti ini ya, rusak, cuman dengung ya, tidak mau berputar. Tetapi bila kita bantu pakai tangan, berputar normal ya, cuman ada suara sedikit gemericik-gemericik ya. Oke, kita lepas semua baut terlebih dahulu atau skrupan terlebih dahulu ya. Berlahan menyimak agar para pengguna kipas angin ataupun para pemula ataupun yang menonton bisa lebih memahami dalam memperbaiki kipas yang gejalanya seperti di video kali ini saya bagi. Dan ini saya bagi cara perbaikannya ya, cukup simpel, sederhana, tanpa mengeluarkan biaya ya, walau kita cuman membongkar ya dengan sedikit. Kita sambil menonton video yang saya bagi ini, insya Allah sahabat bisa memperbaiki kipas angin sendiri ya, karena tidak begitu rumit dan tidak begitu sangat sulit ya. Kita bisa memperbaiki dengan cara sambil simak-simak video yang saya bagi kali ini. Oke. Sekarang kita buktikan bahwa kapasitornya masih bisa digunakan atau tidak. Di sini sahabat perlu disimak baik-baik cara menentukan kapasitornya masih bisa digunakan atau tidak, ataukah masih bagus ataukah sudah rusak. Oke, di sini saya akan kasih tunjuk bahwa di sini kapasitornya berukuran 2 mikrofarad ya. Kita coba ukur. Barangkali ada pun sedikit menurun kapasitasnya, tetapi layak dan tidak layak digunakan kembali di sini akan menentukan ya dalam pengukuran. Oke. Setelah kita ukur, ternyata masih tersimpan 1,8 sekian mikrofarad ya. Dalam artian di sini kapasitor tidak perlu diganti sahabat ya, bagi pemula ataupun para penonton yang bila mengukur yang 2 mikro tersimpan 1,8 sekian, itu masih bisa dibilang toleransi ya, bisa memutarkan baling-baling atau kipas ya seperti ini. Jelas-jelas bahwa kapasitor masih bisa berfungsi dengan baik ya. Kita coba pasang kembali, solder kembali, kita tutup kembali ya. Disinilah penentuan apakah kapasitornya memang rusak atau tidak, ataupun harus diganti atau tidak. Jelas bahwa di sini kapasitornya masih bisa berfungsi dengan baik kalau keadaan seperti di pengukuran terlihat seperti itu. Oke, makanya jangan menyimpulkan buru-buru ya bahwa itu rusaknya kapasitor ya. Bila kipas angin yang rusak, dengung, tidak mau berputar, tetapi kalau menggunakan tangan bisa berputar. Tetapi yang jelasnya kita harus jeli lebih lanjut, memperbaiki, mengembalikan kepada posisi yang lebih aman lagi. Tetap kita harus memperbaiki yang lebih tepat ya, seperti itu. Oke, karena dirasa kapasitornya masih normal, saya sudah pasang kembali, sudah tutup kembali. Kita coba bongkar bagian casing ataupun bagian bodi gulungan kipas angin ini ya. Di sini adalah untuk menuju perbaikan yang sebenarnya ya, sebetulnya bahwa penentuan kerusakan di kapasitor sudah dilewatkan ya, karena memang kapasitornya masih bisa normal, seharusnya ya bisa berputar ya, kalau bagian yang lainnya normal juga. Maka dari itu saya akan coba kasih tunjuk cara memperbaikinya. Cukup Anda bongkar terlebih dahulu ya bagian penutup gulungannya. Kita lepas semua skrup yang menuju ke bagian swing ataupun bagian sewing ya, untuk skrup-skrup buat tengok kiri dan kanannya kita lepas semua. Karena untuk melihat atau membongkar bagian
casing gulungan memang harus kita buka semua ya dengan hati-hati. Simak saja sampai selesai ya videonya agar sahabat ataupun pemula ataupun penonton bisa lebih mengerti ya memperbaiki kipas angin yang seperti ini ya, dan berlaku juga kepada kipas angin yang lain. Cara memperbaikinya, cara menelusuri kerusakannya sahabat bisa ditiru ya seperti ini terlebih dahulu. Kerusakan kipas yang tidak berputar memang banyak gejalanya, dari mulai kapasitornya sudah rusak total, lebih jauh menurun kapasitasnya, dan juga ada dari gulungannya juga yang putus ya, ataupun gulungan yang konslet, ataupun juga ada sebuah mekaniknya ya sebetulnya. Jadi di sini saya akan kasih memperbaikinya, bahwa di sini adalah jelasnya bahwa kipas walaupun diputar sama tangan ringan ya, kapasitor dicek bagus, dan saya tidak melihat ataupun mengganggu bagian gulungan kipas ini ya. Memang kipas gulungannya ini memang normal. Biasanya jangan sampai membongkar gulungan ya. Nah, di sini saya kasih tunjuk ya. Cukup Anda membersihkan ya kerak-kerak ataupun bekas kotoran atau debu yang menempel di bagian rotor dan stator ya. Intinya memperbaiki kerusakan seperti ini. Anda bisa mengasih pelumas terlebih dahulu ya. Nah, di sini adalah bagian mekanik yang harus betul-betul normal, presisi ya. Tidak ada sebuah keseratan ya, serat antara gulungan antara bodi stator dan bodi rotornya ya, seperti itu. Jangan ada serat-serat ya, karena dicoba ya dari awal. Mengapa saya sudah menyimpulkan bahwa bukan kerusakan daripada kapasitor, memang sudah dilalui, sudah mengukur, dan juga bukan dari gulungannya, karena memang gulungannya terlihat masih normal. Dan cuman kita coba putar pakai tangan dan putarannya normal ya. Tetapi di situ saya menyimpulkan bahwa kerusakan di sini adalah karena ada suaranya gericik-gericik ya, seperti itu, kayak tikus kata yang punya. Dari situ saya sudah menyimpulkan kerusakan adalah di bagian ketidakpresisiannya, mekaniknya sahabat ya. Perlu diingat bahwa kerusakan seperti ini diakibatkan karena mekaniknya yang sudah ada serat-serat ya. Sebetulnya terlihat sepele ya, diputar pakai tangan tidak ada serat ya, terlihat normal, bisa berputar ya, tidak serat-serat amat. Tetapi mengapa mesin kipas ini tidak mau kuat untuk memutarkan baling-baling ya? Karena disinilah bahwa harus presisinya bagian mekanik antara rotor dan stator harus lancar betul-betul ya, sehingga walaupun sedikit saja ada gangguan bisa terjadi kipas tidak mau berputar seperti ini ya. Anda tidak mengeluarkan banyak biaya, bahkan bisa dibilang Rp0. Cukup Anda lihat cara memperbaikinya. Di sini saya kasih pelumas terlebih dahulu biar antara di sini adalah bagian rotor terlebih dahulu saya perbaiki ya. Di sini bagian rotor adalah bagian yang berputar ya, harus diingat. Di sini adalah mekanik bagian rotornya yang dapat berputar ya. Ini cukup Anda memperbaikinya hanya membersihkan. Di sini ada sebuah ringan di rotor ya, karena sudah terlihat sangat serat, diakibatkan karena oli dan debu yang bercampur ya. Oli dan debu yang bercampur atau pelumas dengan debu yang bercampur, sehingga pada saat gulungan atau kipas ini masih bisa berputar karena menimbulkan panas ya, sehingga di saat dia lagi tidak bekerja, debu dan pelumas bisa saja mengering seperti itu ya.
sehingga ada sedikit keseratan ya antara stator dan rotor. Walaupun sedikit saja kita salah memahami untuk memperbaikinya, karena ringan diputar ya, sehingga tidak peduli dengan adanya memperbaiki, cuman membersihkan bagian mekanik, kipas ini bisa kembali berputar ya, seperti itu. Tidak menghiraukan untuk memperbaiki mekanik ya sebetulnya. Padahal kalau cuman kerusakan seperti ini, dengan pengalaman yang sudah kita lewati, cukup hanya memperbaiki di bagian rotornya dan statornya, cukup dibersih-bersihkan seperti ini agar lebih lancar, normal berputar ya, tidak ada keseratan sedikit pun. Dan insya Allah sahabat, setelah dibersihkan seperti ini ya, setelah dibersihkan tadi pakai oli, bukannya untuk melumaskan ya karena serat, bukan, tetapi di sini saya pancing menggunakan oli agar lebih cepat lagi dalam penanganan yang serat di bagian batangan rotor ini ya. Setelah normal, setelah ringnya bersih ya, tidak ada kerak yang menempel di batangan ini di sini. Tadi menggunakan oli supaya lebih cepat dalam membersihkan ya. Oke, kita pasang lagi ya, menggunakan oli, dan seterusnya kita coba lap lebih kembali ya, bersihkan kembali, oilnya hilangkan. Seperti itu lebih baik kita tidak melumasi di bagian rotornya, karena akan mengakibatkan kembali seratnya ya nanti berputar, dan bisa berakibat tidak mau berputar lagi ya kipas anginnya. Karena kenapa? Karena mekanik yang sudah bekas ya, nanti menggunakan oli apalagi yang bekas, bila digunakan kembali berputar dan akan bercampur lagi dengan debu, itu hanya akan menimbulkan kembali kerak yang menempel di rotor ya, di batangan rotor, sehingga akan serat kembali ya. Nah, di sini rahasia daripada memperbaiki kipas angin yang tidak mau berputar, hanya dengung. Cukup Anda membersihkan kerak-kerak di bagian rotor dan statornya seperti ini. Nah, yang di sini kita bersihkan lagi ya, agar tidak ada kerak-kerak ataupun bekas oil yang mengering di bagian stator dan rotor. Dan ini adalah bagian statornya yang diam ya, lubangannya ini adalah bagian stator ya, yang harus dibersihkan, karena di situ mungkin ada kerak-kerak ataupun ada bekas oli yang sedikit mengering di bagian stator ini ya. Cukup Anda membersihkan saja ya, membersihkan dengan cara mau mencuci pakai thinner ataupun pakai bensin, ataupun kita pancing pakai oli ya, agar yang mengering di bagian stator dan rotornya bisa licin kembali, dan kita bisa bersihkan ya menggunakan lap. Oke, seperti ini. Sepele dalam memperbaikinya, tetapi ya mungkin yang tertepat seperti ini ya caranya. Maka dari itu saya berbagi pengalaman untuk para pemula ataupun penonton yang dimana mempunyai kerusakan kipas angin yang dengung. Juga kalau kita gunakan bantuan tangan, kipasnya bisa berputar. Oke, solusi satu-satunya kita cek, memang betul kita cek dulu adalah kapasitor, apakah masih bisa normal dengan kondisi penurunan sekian persen, ataukah memang kapasitornya sudah pecah ataupun sudah terlihat rusak baru harus diganti. Tetapi di sini memang kapasitor saya simpulkan masih bisa digunakan ya. Dan kita perbaiki di sini cukup simpel saja, hanya membersihkan di bagian rotor dan statornya ya.
Kesimpulannya, kipas angin yang ini tidak bisa berputar, hanyalah ada kendala di bagian mekaniknya saja ya sahabat. Nih, jelas? Saya berbicara dengan sesuai pekerjaan dan bukti nyata ya. Oke, cukup saya bersihkan menggunakan lap seperti ini. Bisa ditandai, bisa dilihat kalau di batangan rotornya ataupun di bagian statornya. Kalau diamati adalah terlihatnya bagian yang mengeras ataupun mengering ya, ada hitam-hitam. Oke, setelah dirasa bersih baru kita mengasih pelumas di bagian sininya ya. Busnya bukan berarti di bagian batangannya ya, bukan berarti di bagian antara gesekan stator dan rotornya ya yang dikasih pelumas, tetapi di bagian penutup bosnya itu ya, seperti itu. Baru kita kasih pelumas dan kita keringkan, kita lap pelumas yang terlihat menempel di bagian bodi busnya ini, agar yang terkasih pelumas adalah bagian dalamnya. Oke. Dikhawatirkan debu akan kembali terhisap dan menempel di bagian bodi ini, nanti akan kembali mengeras ya, karena terkena panas antara debu dan oil, sehingga lama-kelamaan akan mengering kembali ya. Oke, setelah cukup bersihkan, kita kasih oli lagi yang satunya ya di bagian depannya. Bukan pada lubangnya ya, tetapi bagian pada pinggiran busnya itu, bosnya itu ya. Oke, setelah kita kasih oil, bersihkan kembali oil yang menempel di bodi luaran ya, agar terhindar dari tempelan debu-debunya nanti. Oke, dirasa cukup, kita pasang kembali ya bagian rotornya ke bagian stator. Setelah dibersihkan, kita coba pasang kembali. Dan perhatikan jangan sampai terbalik ya, antara kaki penopang ke bawah, dan buat arah sewing atau putarannya kita sesuaikan menghadap seperti ini. Di saat mau mengasih bautnya ya, nanti kalau kita salah posisi nanti akan membongkar kembali ya baut-bautnya. Apalagi sudah terpasang bautnya, dibongkar kembali semua ya, empat-empatnya. Oke, setelah dirasa betul pemasangan seperti ini, kita akan buktikan ya, kita buktikan bahwa memperbaiki kipas yang dengung tidak semuanya berawal dari gulungan ataupun kapasitor yang sudah rusak ya. Bukan berarti juga putaran kayak terlihat normal sehingga diabaikan ya, tidak memperbaiki, tidak membersihkan bagian rotor dan stator ya, sampai membuka gulungan nanti bisa berakibat salah dan fatal. Oke, saya akan coba seperti ini terlebih dahulu. Apakah sudah langsung berhasil kipas bisa berputar? Hanya cukup membersihkan ya, seperti ini. Kita coba colokan ke stop kontak dan lalu kita pijit. Oke sahabat, seperti ini sudah terlihat nampak jelas ya, berputar langsung ya tanpa harus menggunakan tangan. Oke, di sini saya kasih dulu penutup kipasnya agar tidak berisik karena ada kelonggaran. Intinya di sini sudah jelas bahwa cuman
membersihkan bagian rotor dan statornya saja ya, kipas bisa kembali berputar normal tanpa harus menggunakan tangan atau bantuan tangan, tanpa harus mengganti kapasitor ya, karena memang kapasitornya masih normal. Ini adalah pembuktian bahwa hal sekecil terjadi di mekanik ya, antara stator dan rotor ada sedikit kekeringan, bisa berakibat baling-baling atau kipas tidak berputar ya. Oke. Sudah nampak jelas seperti ini. Hanya cukup membersihkan tanpa modal ya sebenarnya. Tanpa harus membawa ke tukang servis. Anda bisa memperbaiki sendiri ya kipas anginnya. Oke. Sangat normal seperti ini. Jelas? Hanya membongkar dengan hati-hati ya. Membersihkan di bagian rotor dan statornya saja ya, kipas angin bisa kembali nyala normal tanpa biaya ya sebenarnya kalau diperbaiki sendiri, asal ada kemauan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.